Halo, balik lagi di channel YouTube Bogor TV. Jadi di konten kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Bli Supra Apriana. Ya. Yang bisa dipanggil siapa, Bli? Aprik Keke. Aprik Keke. Dan di sini kita ada di bengkel Jostu. Bengkel Jostu ini bengkelnya Bli atau Bli sering pindah-pindah gitu? Bengkel Jostu itu bengkel saya bergabung di sini lah ikut. Jadi Bli ini emang joki tetapnya Jostu ya? Iya, untuk bisa dibilang gitu. Jadi Jostu ini lokasinya di mana, Bli? Lokasinya Jostu di Pemogan ya, kalau nggak salah. Ya. Jadi, Pemogan di depan KPE Gol. Berarti baru nih ya, ini Bli ya? Baru sekitar 6 bulan di sini. Baru pindah ke Bali. Iya. Dari awalnya tuh di mana Jostu itu? Jostu sebelumnya ada di Surabaya, gabung dengan Bijos. Bijos. Ya. Jadi awalnya tuh di Surabaya, sekarang sekitar 6 bulan lebih udah ada di Bali untuk buka yang kedua lah. Yang kedua cabang Ya, di cabang Bali yang kedua, lah. cabang Bali. Jadi Bli Aprik ini jokinya. Iya. Kemarin gimana tuh Bli? Untuk permainan yang kemarin, ya memang kalah sih. Tapi kalah. ya kalah. Itu emang kan awak nger gitu, agak ngekor dikit ya. Ya. Itu emang kejut apa gimana? Memang segitu sih feelingnya ya, mungkin untuk lepas barangnya. Tapi ada kendala sih, kayak kurang stabil lah dari awal start sampai finish tuh. Apanya kurang stabil Bli? Maksudnya Baling dia goyang. oh, Makanya. itu faktor jalan apa rangka? Kalau menurut saya faktor jalan ya. Oh, jalan. Kan Posisi soalnya di situ saya kepepet motor musuh, dengan kepepet juga jalan. ya trotoar ya, pembatas jalan gitu. Nggak bisa kemana-mana. Satu-satunya jalan selamat aja, minta sampai finish. Benar-benar. Jadi mending mikir keselamatan ya. Pada menang ya jatuh ya. Nggak. Lagi berat lagi ya. Bulan metanan. Nggak ada tanggungan soalnya. Jadi Jostu ini apa ya? Garapnya tuh motor apa aja, Bli? Kalau untuk di bengkel sekarang ada Jupiter 130, untuk Matic 200 semua ya. Jadi nggak Matic doang ya? Nggak Matic doang, semua motor ada Yamaha 140, RX 140 juga. Kita juga ada Ninja, cuman di Surabaya. Jadi karena Bli ini aku sering lihat bawa Matic, aku kira Jostu aja cuma spesial Matic aja. Nggak. Semua motor kompetisi Ipan sih mungkin punya ya mekanik saya, cuman belum didatangkan ke Bali. Ya. Jadi mungkin sana juga perlu buat main lah di di Jawa. Jadi di sini tuh juga lumayan banyak motornya di sini. Tidak kelihatan di kamera. Nanti bisa dilihat lah. Setting nanti. Ya Bli, kita Q&A Bli ya dikit ya. Oke, siap. Aprik Keke itu nama apa Bli sebenarnya Bli? Nama panggilan? Kalau untuk Aprik Keke sebutan tuh dari tahun 2014 ya, ada nama itu. Gara-gara apa tuh? Gara-gara itu kejadiannya itu mau sebelum setting, saya kan kumpul di rumahnya Gus Pram bareng Anggi Dalbo. Setting di tim Citra Nagras, tim saya asli. Ya. Setting jam 2, datangnya itu jam setengah 6 apa jam 4 itu. Terus arti Keke itu apa? Saya mabuk datang ke bengkel, padahal hari itu harus setting. Gara-gara Keke dan K nih nggak jadi setting gitu. Ya Keke dan K. Jadi dipanggil Keke. Aprik Keke. Jadi awalnya tuh Keke kan anak Denpasar Keke ya? Iya Keke. Itu nama Keke itu. Molor. Berarti bukan dari rumah ya, Beli? Kan ada tuh nama dari kecil ya, kan ya. Itu bukan. Ini buatan dari teman-teman lah. Pergaulan lah dibilang. Ya. Oke, kita lanjut. Dari kapan mulai balap ini?
Kalau udah terjun di dunia balap itu tahun 2008 kalau nggak salah. 2008 mulai main balap kelas 2 SMP. 2 SMP. Kalau nggak salah ya. Berarti umur beli sekarang berapa? Sekarang umur 26, mau OTW 26 kayak April ini. Berarti belum nikah nih? Sudah menikah ya. Udah nikah. Sudah anak 1 beli. Ulah anak tapi bebannya bajang ya nih. Beban bajang. Menyesuaikan anak wajang-wajangnya aja ya. Dari 805 Giroud, siapa rival terberat beli? Kalau pribadi saya nggak punya rival terberat, tapi semua itu berat. Setiap permainan saya anggap berat, saya anggap serius. Ya. Tapi berarti nggak ada yang dianggap ini sepele. Sebaliknya saya bilang nggak ada yang sepele. Nggak ada yang sepele. Semua musuh saya berat. Kalau dari pribadi saya nggak anggap musuh sepele itu mungkin lebih bagus ya? Iya, lebih bagus. Karena kita tuh harus belajar gimana karakternya dia. Untuk persiapan jadi lebih matang. Ya, benar. Semua nggak ada yang rendah lah. Walaupun semua dia pemula modelnya kan nggak tahu tetap juga. Ya, dia kan punya strategi beda-beda. Dan apa namanya? Ius itu apa bahasa Indonesia? Ius itu keberuntungan dia beda-beda. Setiap manusia beda-beda. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ada yang nanya nih, beli berat badan sekarang tuh berapa? Kalau untuk sekarang masih stabil di 50, 51, 52 50? Ya. Iya. Masa? Untuk cukup berat lah untuk sekarang ya. Bilangnya. Karena teman-teman yang lain tuh mungkin 45, 47, 48 ya. 48 sudah paling berat lah untuk balap. Seharusnya itu 48 itu udah paling berat nih. Paling berat. 47 lah bisa paling berat seharusnya gitu. Sekarang saya 51, 50. Tapi kalau ada event tuh diet apa enggak beli? Usahakan diet. Ya saya konsisten itu 48 lah saya event dengan body scar. Body kayak ini ya. Jadi biasanya tuh beli April ini kalau ada event tuh diet dan ngusahain berat badan 48 ya. Utamakan fisik juga, kita harus sehat lah. Pikiran tenang. Ya, tenang. Itu yang paling utama ya. Utama untuk Ipan ya. Untuk Ipan liaran tuh penting, fisik ya. Sama pikiran lah dibilang. Pikiran. Oke, kita lanjut. Ini ada yang nanya, Pri, di mana sekarang FU-nya Citra pas jatuh? Pas zaman tahun 2011. N itu apa nih? N itu salam apa nih? Saya ngerti nggak? Pri, di mana sekarang FU Citra pas zaman tahun 2011? N itu hihi salam yo. Oh, FU yang main sama Ceki mungkin yang itu. Oh, iya. belum aku mencelap ke balap mas. Ya, belum masuk. Jadi perlu dijawab atau ya, skip? Perlu. Ya. Itu FU punya tim saya benar-benar. Ya awal ya saya punya tim itu. Itu tim Citra tuh. Ya, tim Citra Nagras dengan motor Satria FU 200 cc. Itu lawan Ceki. Lawan tarung dengan Ceki MX FFA lah waktu itu. Untuk pertama yang ngenalin MX FFA mungkin dia ke Denpasar. Tapi sebelumnya ada juga joki Alan Kuple lah yang terkenal MX dulu. Itu mainnya gimana, Bli? Main pertama saya jatuh lawan Ceki di Suwung itu. Setelah jatuh kita minta break, kasih DP pihak Ceki. Setelah kasih DP minta waktu seminggu untuk perbaikan dan kesehatan kan. Maunya nggak saya sih yang naik lagi beli karena masih keadaan luka. Otomatis anak-anak minta tetap saya. Kamu yang punya permainan, kamu yang harus menyesuaikan ya. Apa gitu. Jadi mau nggak mau saya buktiin di situ gimana saya ya tarung lah kita sama Ceki itu 2 minggu break main lagi keluar batal sampai di Pandak ya mungkin jam 11 sama Ceki di Pandak Tabanan. Dia di Pandak Tabanan akhirnya nggak start jam 11 pindah ke Sunset lepas akhirnya. Hasilnya ya masih di depan lah. Oh beli ya, masih di depan. Dan akhirnya tuh dimenangkan oleh Bli April KK. Walaupun luka-luka ya. Ya luka-luka, keadaan luka semua. Mana aja lukanya tuh Bli? Di sini, di belakang full waktu itu sama di lutut semua. Kalau boleh tahu gimana jatuhnya tuh? Jatuhnya itu start gigi 1, 2, masuk ke 3 itu udah motor tuh kambang
jatuh langsung baling. Ngangkat apa gimana? Ya ngangkat, satu masuk dua ngangkat, tak metik tiga langsung baling. Ya, besok tak ajarin freestyle. Sip. Ya perlu belajar saya untuk ngangkat-ngangkat seseorang. Kan freestyle Ya. joki sekarang banyak freestyle. Perlu training lah sama beli gosnya. Soalnya sering nonton di YouTube juga. Ya. Ayo bawa kapah freestyle. Bang Sap, pasang. Yuk kita lanjut Li. Oke. Becek dan awal mula gabung tuh gimana ceritanya? Awal mula gabung sama becek-becek basah itu sama karena Gong Yoga ya. Gong Yoga Ya. Bayi Tabung. Gong Yoga Bayi Tabung ya. Itu dia yang support saya untuk di event, di liaran juga dia seseorang yang support sering lah. Untuk main perdana motor Gong Yoga itu kan sebelum jadinya becek-becek kita tarung itu di Kemuning. Jadi belum ada becek-becek udah beli? Belum. Udah di sana? Iya udah di sana awalnya itu. Setelah main Kemuning motor itu saya menang seharusnya kan uang itu udah lari ke Singaraja. Gitu. Jadi ya itu miss balap liar lah anggap. Dilariin uangnya. Selesai itu saya main lagi di Gatsu Barat, mulai itu udah mulainya becek-becek basah lah kalau bisa dibilang. Katanya tuh ramenya tuh dari Gong Yoga ya? Gong Yoga, sekarang Rai kita dari dulu barengan lah sama Rai Gong Yoga ya. Cuman saya percayakan kalau untuk ngurus tim itu ke Rai. Ya. Karena dia orangnya wibawa, berani ambil keputusan ya. Itu dan sampai sekarang lah mungkin sama becek-becek basah masih tarung lah kita. Kayak kemarin kuliah nyeting juga beliau. Iya, nyeting Baby Bro. Ya, Baby Bro kan ikut juga gabung ya di becek-becek basah. Jadi emang dari awal ya sama becek? Sama becek-becek basah. Harapan di becek-becek basah apa, Bi? Untuk harapan saya di becek-becek basah, jangan terlalu dengerin omongan orang lah. Tetap seperti bagaimana ya tim becek-becek basah. Lebih semangat setting, ya. Lebih pandai-pandai cari musuh, lebih berhati-hati lah ya. Untuk liaran. Jadi kemarin tuh banyak yang ribut lah. Ya, ngambek-ngambek lah ya. Itu di tim itu harus ditingkatin lagi. Solidaritasnya ya. Solidaritas ya. Gitu. Ngebahas tentang Jos2 nih, Bli. Jos2 apa Jos2? Jos2 bisa dibilang juga ya. Jos2. Ngebahas tentang Jos2. Jos2 awal mula beli gabung di Jos2 nih, nyatain Bli, gimana Bli? Awal mulanya itu saya udah break balap. Break balap bukan karena gimana, fokus ke anak lah dulu. Ya ke anak, break balap dihubungi oleh Andre Cungkring, Yase sama Edo. Untuk setting lah motor ini, setting main-main ke bengkel untuk pertama kali ya di video yang beli kan ada yang lawan Ceki ya, yang lawan Ceki itu first time lah sama tim ini. Jadi waktu itu kan baru pertama pindah karena beliau ya baru pindah kan? baru buka lah 2 bulan buka mungkin itu enggak baru buka cabang sini ya, kan pindah. Jadi gimana? Maksudnya kesan masuk di sini itu gimana? Kesan masuk di sini itu senang ya, karena anak-anaknya itu akur, kompak dia, nggak gampang nyerah, gitu. Lagi friendly dia merangkul ya, kalah menang itu yang penting kita udah berani tempur. Ya itu yang paling penting deh. Ya untuk di Jos2 sistemnya sekali kita keluar kita harus berani tempur. Bener. Jangan pernah sia-siakan waktu lah. Kalau kan banyak kayak sekarang tuh main batal ya. Nah, tanggapan mekanik saya untuk saya ditegaskan sekali keluar usahakan kelar. Harus kelar mainannya. Ya pertandingan hari ini. Kalaupun besok ada pertandingan lagi, oke lah besok. Ya itu kita main ya. Gitu. Buat teman-teman yang dibilang kayak gitulah mainnya suka main batal lah. Itu walaupun dibilang ya suka main sensasi lah dibilang ya. Kan itu balap TikTok lah kayak ngetrennya. Nah, patut dicontoh juga beli break nih kalau main tuh harus kelar hari itu walaupun ya ada aja satu batal kan. Kalau kita takut dengan kekalahan kita, kapan kita mau pintar beli? Harus berani. Kapan mau maju? Benar, harus berani. Nggak mungkin ada kemajuan. Ya mungkin itu
tentang pesan Jostu. dari Jostu ya. Pelajarannya yang dibagi lah. Dapat di Jostu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Semenjak gabung Jostu, Iya. udah pernah berapa kali udah pernah kalah? Kan kalau nanya menang kan udah biasa. Iya, kalahnya. Kalah sama Jostu itu 3 kali sekarang. 3 kali. Menangnya? Menangnya 4 kali. 4 kali. Iya. Jadi itu bawa apa ya, Mio aja? Mio semua kalau untuk di Jostu sekarang. Jadi ini kayak sleep engine-nya belum sempat main nih? Masih proses settingnya kita. Masih repair terus. Karena di sini kan semuanya motornya persyaratan event dia. Regulasi event semua. Nggak ada motor liaran sih sebenarnya di bengkel kita. Ini motor event tapi dipakai liaran gitu ya? Iya, karena eventnya di Bali nggak ada gitu. Nggak ada resmian. Ya, terpaksa kita pakai di liaran lah, ngibur dikit-dikit. Ya, agak ada lah hiburan. Tidak gabut di bengkel. Iya, biar nggak gabut. Oke, kita lanjut. Ini ada yang nanya. Ini kan musim pandemi. Aku mau nanya, beli Apri, pilih resmian apa liaran? Kalaupun disuruh milih, kalau ada resmian ya milih dua-duanya sih tetap. Ya. Liaran oke. Nggak munafik ya beli? Ya nggak munafik sih saya. Liaran ya. Kalau milih resmian aja, minnya itu kita nggak bakal bisa belajar. Karena resmian itu kan harus konsisten. Ya ini gitu. Nggak bisa coba-coba yang lain lah. Kita nggak bisa ngeriset ilmu joki. Nah. Di liaran itu waktunya kita ngeriset, belajar ilmu baru, banyak hal lah yang baru. Jadi beli vakum itu udah berapa lama? Untuk vakumnya hampir setahun lebih mungkin ya, setahun 8 bulan gitu. Berarti lumayan lama ya? Break ya. Tapi pas waktu main lagi itu gimana adaptasinya? Adaptasi buat motornya? Cepat apa perlu waktu yang cukup lama? Untuk adaptasi masih seperti biasa karena udah di dalam ya, udah biasa. Emang jiwanya? Ya jiwanya mungkin gitu. Cuman perlu setting-setting akrab sama rangka lah. Nyesuaiin sama motor lah jadinya dia. Iya. Oke, kita lanjut. Motor yang paling susah dikenalin motor apa beli yang pernah beli bawa? Kalau menurut saya MX FFA lah. Punyanya Mahardika Kapir. Punya Kapir. Iya. Sapika. Itu powernya kayak gimana beli? Kalau bisa jelasin nggak kayak gimana powernya? Awalannya kayak gimana? Kalau awalan bagus dia, semakin dia banyak karakter ya. Setiap MX yang dia buat nggak sama. Semua beda karakter tergantung request joki. Itu dia spesial. Jadi karakternya keras apa gimana? Keras apa lembut motornya? Ada yang keras, ada yang lembut. Susahnya itu kita ngimbangin biar cari operannya pas. Rawannya rawan jumping, slidingnya itu susah. Kayak kemarin itu kan ada videonya tuh, sampai gitu yang bebek. Nah itu. Kayak gitu dah modelnya beda sama si Grokfish kan lembut tuh. Iya. Itu dah bedanya Kapirnya. Bisa di request dari joki ya. Mintanya lembut bawah atau tajam atas gitu. Spesialnya beli ade. Ya. Kalau saya panggilan ke Mahardika Kapir beli ade. Saya manggil dari aku Waji. Kapir. Karena satu. Ya banyak sih ilmu yang dibagi juga dari beli ade ke saya. Walaupun nggak banyak setting. Untuk saat ini mekanik terpolos dia menurut dulu. Ya. Friendly, mengajarkan, tidak pelit ilmu lah. Dari awal aku nge-YouTube tuh kan pertama Ceki, kedua Kapir. Jadi tahu kan perjalanannya, risetnya seperti apa. Nggak gampang kecewa, marah itu nggak ada. Emang orangnya suka belajar kayak dia. Suka belajar. Dan tanggapan untuk suka mengem juga orangnya. Mengem berapa? Berendam berendam ya. Sempat nggak diajak ke Tukan? Oh sempat. Yang di bawah jembatan? Iya. Jam 7 malam berendam langsung sakit nih. Dan ada gumi dingin itu. Aku jam berapa dulu? Jam 7 pagi tapi berangkat sana jam 4. Das lemah tuh subuh. Berangkat jam sini. Aji itu masih tidur. Tak bangunin Aji. Ayo buat video. Terus lu marah bangun. Akhirnya diajak ke sungai mandi. Ketiduran aku belum tidur dari malamnya itu 1 hari nggak tidur. Tuh Kapir waktu itu
tidur di sungai bermain. Tanggapan untuk balap di Bali beli sekarang beli? Untuk tanggapan balap Bali yang sekarang, kalau balapnya sih udah bagus beli menurut saya sekarang. Cuman lebih nertibin itu sirkuit jarak sirkuit joki itu lebih diperhitungkan untuk yang main lah kedua tim. Jadi kasih space dia lebar jalan itu minimal itu 5 meter lah. Untuk tengah jarak itu 3 meter space-nya. Nah, itu sih kita udah bosan ngebilangin nontonnya. Yeah. Kayak kemarin contohnya saya main itu space 1 meter loh. Sama Today ya. Ya, sama Today Jotan. Jadi bukan menang kalahnya kita cari rawannya kita berdua yang yang bahaya gitu. Kalian nggak bayar, bisa dibilangin lagi. Itu. Aku yang ngerekamnya beli kamera aja kayak gini. Nah, gini, takut kita kan jadi. Takut. Mau gerak aja takut itu. Soalnya nggak tahu loh, joki itu kayak melintir ke samping lah. Ntar kita kena. Tadi kan untuk penonton nih. Sekarang untuk pemerintah gimana? Kalau untuk pemerintah Bali, masukan dari anak-anak balap sih ya yang saya dengar keluh kesahnya. Mereka itu pengen didukung, dibuatkan wadah dalam artian itu sirkuit. Untuk Bapak Bupati siapapun nanti yang menonton video kita ya berdoa ya bagus sangat TV. Siapa tahu ada yang nyelip ke sini. Ya. Saya mohon seperti itulah. Kalau sudah dibuatkan wadah mungkin untuk balap liar yang ngawur lah. Itu mungkin lebih berkurang. Jadi untuk joki juga joki balap bibit-bibit joki balap di Bali mungkin bisa terjun di sana. Lebih mengenai prestasinya dia. Ya bisa ngeliatin prestasinya di ajang balap drag bike lah. Karena di Bali nggak punya sirkuit aja udah lumayan lah prestasinya. Bibit-bibit pembalapnya ya. Kayak siapa gitu udah Krisna Lena kayak yang Gong ya. Jawa tuh yang Jawa, sering main-main. Itu aja udah bisa lah kita bersaing di sana, apalagi kita ada sirkuit didukung sirkuit. Didukung sirkuit mungkin lebih bagus lagi. Mungkin kita bisa bersaing lah. Lebih bersaing. Bali ini orang sepele sekarang. Ya, Bali orang sepele. Tapi disepelekan ya pemerintah. Nggak ada kata-kata motivasi nih beli buat apa gitu, kayak One Cheer kemarin kan siapa tahu viral. Kata-kata motivasi ya. Jangan takut gagal, kalau menurut saya jangan takut gagal. Karena kalau tahu makna gagal, dari kegagalan itu kita bisa belajar untuk lebih maju. Oke, itu dengerin. Dari kegagalan kita bisa lebih maju. Mantap. Oke, Bli, mungkin segitu aja obrolan kita sama Pri. Oke, jangan lupa di follow Instagramnya Sukrapriana29. Dan kalian yang pengen buat motor-motor balap bisa datang ke Jostu, Instagramnya saya bawa saat sini beliau. Ya. Jostu, ini berat tuh. Ya. Dan jangan lupa juga punya YouTube beli. YouTube nggak ada. Buat YouTube nggak beli. Oh ya. Expose nih motor-motornya. OTW. Ini jangan lupa juga follow Instagram Bagus Sangga TV dan YouTube. Like, komen dan subscribe. Mantap. Oke. Mungkin segitu aja video kali ini. Pada beda server tuh. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Saya Bagus Sangga dan see you the next video.